Puji nama Tuhan, Shalom. Diberkati hari ini, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Berkat kemurahan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu karena kasih-Mu Tuhan. Engkau menuntun setiap kami, Kau menghiasi setiap hari-hari kami, Kau melindungi, Kau menyertai. Bila pagi hari ini Tuhan kami boleh datang, membawa hidup kami untuk bersekutu, untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun setiap hati kami, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bersyukur dan kami mau berikan untuk Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
hidup kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, serukan namanya bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik, kemurahan-Mu amat baik bagiku Tuhan. kemurahan-Mu Tuhan, sungguh baik Engkau. Bagaimana ku membalas kebaikan Tuhan? Sungguh besar Engkau, Kau terselami Tuhan, Kasih setiap sungguh tak terukur kebaikan-Mu. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus, Yesus, aku bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, kami bersyukur. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah pelindungku, Kau keselamatanku. Kau kota betengku, Kau perisaiku Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Kami tahu Kau Allah yang kami andalkan Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau tetap baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Bahkan di masa yang suka firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan bahwa janji-Mu pasti tergenapi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang begitu baik. Kami mau bersyukur Tuhan, entah bagaimana kami dapat membalas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami mau memberi hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Sekapata kapara lama ya lama sekapata kapata. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hati berkata, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu sampai selamanya. Selamanya. Mari bersama kita berkata, Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia, sebab kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Mari bersama kita berkata, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
kemuliaannya. Mari bermasmur buat kebaikan di dalam hidup kita. Sama-sama sembah Tuhan. Sampai selama-lamanya ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Segenap hati kami, segenap hidup kami, oh dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku, oh syandara lama syande, sebab Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Mari dengan segenap hati kita sama-sama katakan, dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada segenap hati kita. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh sampai selama-lamanya. Sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya kami akan tetap memuji menyembah Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kasih sorak yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Selamanya dia berkuasa telah diberikan
lagi umat Tuhan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. mari katakan sama-sama. Satu-satunya penebus dalam nama-Mu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Everybody sing. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya Satu-satunya penebus, galakan. galakan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Anda berada, dimanapun sama-sama kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Mari bernyanyi sama-sama kita berkata. Pam param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Everybody sing. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Semuanya Pam param pam 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 pam. sekali lagi. Pam param pam 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 pam. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang memberi kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu, menikmati Engkau Tuhan.
Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, itu yang kami rindukan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Bethel Indonesia Tidar Blessing senang bisa menjumpai saudara. Hari ini izinkan langsung saja kita baca firman Tuhan yang saya mau bagi kepada saudara dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, hari ini mungkin kita tidak sedang menghadapi aniaya seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ketika mereka hidup di tengah-tengah tekanan yang berat. Tapi hari ini kita sedang menghadapi tekanan yang sama mungkin, ya sedikit lebih ringan lah daripada mereka dulu. Tetapi tetap itu menjadi problem, menjadi masalah, menjadi tantangan, menjadi rintangan di dalam kehidupan kita. Tapi ayat yang baru saja kita baca berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi saudara atau tidak. Saya mau yakinkan setiap saudara bahwa yes, Tuhan mengasihi saudara dalam keadaan apapun.
Jemaat mula-mula menghadapi penindasan, menghadapi kesesakan, menghadapi aniaya, menghadapi kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ancaman, pedang, kata Alkitab. Tetapi semuanya itu tidak memisahkan mereka daripada kasih Kristus. Kenapa, saudara? Karena kasih itu menjamin sebuah kehidupan yang mengalami kemenangan yang sempurna. Di ayat yang ke-37 tadi dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, dalam segala tantangan, dalam segala rintangan, dalam segala tekanan, dalam segala event bahaya yang bisa datang dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ada saudara yang sementara mendengarkan firman ini sedang kehilangan sumber mata pencaharian saudara. Kehilangan, mungkin ada beberapa saudara yang sedang terganggu kesehatannya. Ekonomi terganggu, hubungan terganggu, apapun itu. Tapi Alkitab berkata dalam semuanya itu, ambil ini saudara sebagai pernyataan iman dan juga percaya kita terhadap setiap janjinya. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi dikatakan oleh Dia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan melalui Dia. Nanti kita akan lihat, saudara, yang telah mengasihi kita. Kristus, Alkitab berkata, ada perkataan telah. Kalau telah itu berarti sudah. Itu sebabnya saya tadi berkata kepada saudara, jangan pernah meragukan apakah Tuhan itu mengasihi saudara atau enggak. Nah, seringkali kan yang jadi pertanyaan kita, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya alami begini? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya diizinkan melewati tantangan, masalah, rintangan? Saudara, Tuhan izinkan itu, pertama, itu ada dalam kendalinya. Ya, yang kedua, saudara, janjinya tetap berlaku. Yang ketiga, saya beritahu saudara, semua itu adalah merupakan sebuah jalan supaya mujizatnya saudara boleh alami dalam kehidupan saudara. Kalau semuanya berjalan baik, lancar, dan tentu saja kita semua ingin memperoleh kehidupan yang seperti itu. Tetapi kehidupan kita akan jalan begitu saja. Paling ya kita bilang, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, sampai hari ini kami baik-baik saja. Tetapi ketika saudara menghadapi tantangan itu dalam hidup saudara, menghadapi tekanan, saudara bisa melihat pembelaan yang nyata. Saya mau bacakan ayat yang ke-37 tadi, khususnya Roma pasal yang ke-8, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan BIS ya. Dikatakan tidak, malah di dalam semuanya itu kita mendapat, saya suka sekali dengan ayat ini, kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Kita, firman Tuhan berkata, mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Perhatikan perkataan itu. Bukan kemenangan yang separuh-separuh, bukan kemenangan yang sebagian, bukan kemenangan yang seadanya, ya, tapi kemenangan yang sempurna, kata firman. Tapi bukan hanya itu. Dalam terjemahan, ini terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation, dikatakan, no, despite all these things. Tidak, dibalik semuanya itu dikatakan, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Ini yang saya katakan tadi, through itu melalui. Melalui itu tidak sama dengan melewati. Ya, melalui itu berarti karena karyanya, karena perbuatannya. Karena perbuatan yang bagaimana? Yang telah. Terjemahan ini memakai kata lampau ya, love-nya pakai ed, love itu berarti sudah. Sama seperti ayat sebelumnya tadi. Kristus yang sudah, yang telah mengasihi kita. Apa yang kita dapatkan atau apa yang menjadi janjinya? Overwhelming victory. Kemenangan yang menguasai kita. Overwhelming itu artinya tidak tertahankan, tidak bisa ditolak, satu kondisi atau satu keadaan yang menguasai kita. Ya, kemenangan itu makanya dalam terjemahan BIS dikatakan sempurna. Lalu satu lagi, sabar saudara, dari Tyndale Bible, ya,
Dikatakan, nevertheless, in all these things, we overcome strongly through His help that love us. Terjemahan depannya sama belakangnya kurang lebih sama. Tetapi di dalam semuanya itu, di balik semuanya itu, oleh Dia yang telah mengasihi kita, apa yang kita dapatkan? Overcome strongly. Ada perkataan victory, dalam bahasa Inggris kemenangan, tapi di sini dipakai istilah overcome. Terjemahan bebas sama, artinya kemenangan. Tapi overcome itu seperti kita melampaui dengan sukses. Ya, sesuatu yang ada di depan kita atau sesuatu yang merintangi, menghalangi akan kehidupan kita. Strongly dikatakan, dengan kuat, dengan luar biasa. Saudara, ada beberapa perenungan yang saya ingin kita pahami, saudara. Sebelum kita lanjut, ya, kenapa kita memerlukan kebenaran ini? Karena nomor satu, kita dilahirkan di dunia yang mengalami kejatuhan. Dunia kita ini dunia yang tidak sempurna. Dunia kita ini dunia yang, saudaraku, tidak perfect, ya, imperfect world. Dan karena dunia ini dunia yang nggak sempurna, maka yang namanya kesukaran, tantangan, rintangan, masalah akan selalu datang. Ya, karena itu dunia kita ini juga dunia yang terus mengalami perubahan. Bulan Januari aja, even saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini kan saking khotbah ya saudara ya. Kalau kita meeting atau kalau kita ketemu atau kita kemana pakai masker, never in my mind. Nggak pernah saudara. Tapi hari ini ya kemana-mana kita harus pakai masker. Bahkan di beberapa tempat yang agak lebih padat orangnya, ya harus pakai namanya face shield, ya syukur-syukur kita nggak harus pakai APD ya saudara ya. Dunia kita ini dunia yang mengalami perubahan dan perubahannya perubahan yang signifikan, perubahan yang nggak main-main, saudara. Nah kita bersyukur kita mendengar kabar kalau vaksin sudah ditemukan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara masih harus tetap berhati-hati dan bersabar karena untuk vaksin itu bisa di-apply, diaplikasikan, butuh waktu. Ya, tapi kita bersyukur juga sudah ada obat-obatan yang bisa menolong kita. Inilah dunia di mana kita hidup hari ini. Kalau saudara bilang saya sedang alami ini, sedang alami itu, inilah bahkan ketika COVID-19 nggak ada juga kita alami pergumulan. Bisa kita ngalami bahkan ketidakadilan. Ya, saudara, tetapi meskipun demikian, haleluya. Meskipun demikian, di dalam Dia dan oleh karena karyanya di mana saudara? Di atas kayu salib. Ya, kutuk dirubah jadi berkat, saudara. Tantangan dirubah jadi kemenangan. Ya, saudara, kemustahilan menjadi mungkin bersama dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, saya yakin saudara bertanya, bagaimana Pak saya bisa alami itu? Oke, Tuhan berjanji dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu ya dan amin, dan janjinya itu janji yang bisa dipegang teguh. Pertanyaannya bagaimana saya bisa mengalami itu dalam kehidupan saya? Saudara, nomor satu, saudara harus punya yang namanya mentalitas sebagai pemenang. Untuk apa Yesus mati? Untuk apa kasih karunia-Nya diberikan pada kita? Ingat tadi ayatnya berkata, kita itu, we are more than conqueror. Terjemahan New King James berkata, through Him, melalui. Jadi kita harus alami kemenangan Kristus dalam kehidupan kita. Kemenangan Kristus, kapan itu kita alami? Harusnya itu sudah kita alami, itu jadi janji yang kekal buat kita. Kenapa? Karena Dia sudah mati untuk kita. Dia mati untuk segala kelemahan kita, mati untuk sakit penyakit kita. Bahkan kematiannya, saudara, darahnya itu menghancurkan sifat dosa dan menghancurkan kutuk apapun. Karena itu mentalitas kita itu harus mengalami satu perubahan. Mentalitas itu adalah satu kapasitas yang diturunkan.
Nah, kita mungkin lahir dari orang tua yang mentalitasnya bisa saja kurang baik. Tapi di dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus, semuanya itu dirubah, saudara. Yakinlah hari ini dan pakailah pola pikir, ya paradigma, saudaraku, pemenang di dalam kehidupan saudara. Kenapa hal ini penting, saudara? Kenapa mentalitas penting? Kenapa pola pikir penting? Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini sebuah prinsip yang luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih tajam pengertiannya dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Terjemahannya kira-kira artinya begini, sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya. Terjemahan bahasa Indonesia berkata membuat perhitungan dalam dirinya. Terjemahan bahasa Inggris berkata sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. You are is what you think. Saudara itu adalah apa yang saudara pikir tentang diri saudara. Nah, kalau kita mikirnya itu negatif terus, kita mikirnya itu kalah, kita mikirnya itu tertekan, kita mikirnya itu saudaraku yang jelek, yang buruk, maka itulah yang bisa datang dalam kehidupan kita. Kita takut, kita dikuasai. Ayub berkata, apa yang kutakutkan, itu yang terjadi padaku. Nah, apa yang firman katakan tentang saudara dan saya? Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah. Saya mau nanya sama saudara, apakah saudara lahir dari Allah? Yes, kalau saudara sudah bertobat, saudara dalam Kristus. Pegang dada saudara sebentar, ucapkan bersama saya lahir dari Allah. Kita dilahirkan kembali, kata firman Tuhan. Kenapa ini penting? Dikatakan sebab semua, tidak terkecuali yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya Yesus adalah anak Allah? Ya, dan Alkitab berkata ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara, maka kita beriman kepada dia. Dan iman yang ada pada kita itu, saudara, Alkitab berkata, mengalahkan dunia. Saudara, mengerti siapa kita dalam pandangan Tuhan. Ingat, saudara, kita tuh ngerti siapa kita, itu sumbernya 3 secara garis besar. 1 dari orang lain lihat kita. 2 dari diri kita sendiri. Ya, nah diri kita biasanya dipengaruhi orang, dan kemudian yang kedua sumbernya yang bahaya, iblis, terus kasih yang negatif, yang ketiga Tuhan. Nah, yang terpenting yang mana, saudara? Yang dari Tuhan. Karena itu mengerti siapa kita dalam pandangan Tuhan tuh saya bisa tahu dari mana, Pak? Dari firman. Makanya baca firman penting. Karena itulah kunci utama kemenangan di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Segala perkara. Bukan sebagian perkara, tidak. Segala. Terjemahan yang lain memang berkata memang all things, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Saya sudah tidak kuat lagi, Pak. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya nggak ngerti saya mesti kayak apa, Pak. Saudara, memang kekuatannya bukan kekuatan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, dan kekuatan yang Dia beri kepada kita, itulah kemudian yang memampukan kita untuk kita bisa menanggung. Apa yang kita bisa tanggung? Segala perkara. Segala perkara. Ya, terjemahan Amplified Bible, saya senang saudaraku ayat ini. Dikatakan begini, I have strength for all things in Christ
Aku memiliki kekuatan untuk segala sesuatu di dalam Kristus who empowers me, ya, yaitu Dia yang mengempower, yang menguatkan saya. Lalu dikatakan I'm ready for anything and equal to anything. Aku siap untuk apapun atau bagaimanapun yang kuhadapi through Him who infuses. Saya senang kata ini. Melalui Dia yang menginfuse, yang memberikan, yang menaruh di dalam diriku inner strength, kekuatan dari dalam, bukan kekuatan dari luar. Ya, kekuatan itu ada 3, otak itu pikiran, ya saudara, otot, nih fisik, tambah 1 lagi, yaitu yang dari Tuhan, janji-janjinya, iman kita kepada janji-janjinya. Who infuses inner strength into me. Lalu dikatakan, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Oh wow, ini ayat luar biasa. Dia berkata, aku ini mampu, bukan karena kemampuanku, di dalam kemampuan Tuhan atau dalam kemampuan Kristus. Saudara, karena itu paradigma kita rubah. Nah, saudara, setelah paradigma kita berubah, ya, setelah pola pikir kita berubah, setelah cara kita memandang diri kita. Cara kita memandang diri kita termasuk cara kita melihat tantangan, masalah, problem, hambatan, rintangan yang tadi kita lihat di depan, yang sekarang saudara sedang alami, juga mengalami perubahan. Perubahannya inside out. Perubahannya dari dalam keluar. Kalau dalamnya beres, nanti keluarnya beres. Karena itu hati-hati. Apa yang saudara masukkan ke dalam diri saudara? Apa yang saudara dengar? Kalau lihatnya hoax terus, lihatnya negatif terus. Ya, ada istilah garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya sampah, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Nah, kalau kita sudah punya mentalitas kuat, mentalitas pemenang, kita lihat segala sesuatu itu kita filter dengan firman Tuhan. Maka saudara, saya percaya kekuatan akan ada pada diri saudara. Tetap kita harus apa saudara? Kuat dan ulet. Saya pakai 2 kata itu. Kuat, 1. Yang kedua, ulet. Ulet itu apa? Nggak gampang menyerah. Bukan uletnya orang Surabaya saudara ya. Saudara, tapi ulet yang tidak mudah untuk give up. Apalagi fed up ya saudara. Yang persisten, yang konsisten, saudara, di dalam apa yang dilakukan. Ada satu ayat yang luar biasa dari Roma pasal yang keempat. Saya mau bacakan buat saudara ayat 18 sampai dengan 21. Agak sedikit banyak ya, Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Menurut yang telah difirmankan. 1, tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia lihat firman. Gampangannya begitu. Lalu dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Akibatnya apa? Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi ketika dia lihat yang di luar ini, udah nggak mungkin. Waduh, orang kalau sudah gitu gampang apa saudara? Down, ya. Aduh, wis kalah, wis gak iso, wis. Ya, aduh, sudah susah aku, sudah. Aduh, enggak. Alkitab bilang imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui, tahu dia, sadar dia bahwa apa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa
untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Gampangannya kayak begini, saudara. Gampangannya kayak begini. Kondisi sudah tidak memungkinkan, tubuh sudah lemah, Tuhan janji kasih dia anak, dia umur udah 100 tahun, maaf saudara, Abraham sudah tidak mampu untuk berhubungan. Sarah rahimnya tertutup, mau berharap apa lagi? Bahkan sudah tidak ada harapan, tapi dia ulet, dia kokoh, dia teguh, imannya bandel saudara. Saudara tahu istilah bandel itu tidak hanya berarti nakal ya. Seringkali orang bilang, waduh ini mobil saya nih bandel pak. Bukan mobilnya suka keluyuran kemana-mana ya. Mobil pakai narkoba. Enggak saudara. Maksud saudara tahu yang dimaksud bandel di situ. Mesinnya tuh tangguh gitu. Nah untuk kita bisa dapat kemenangan kita harus jadi orang yang tangguh saudara. Dan orang yang tangguh itu ternyata bukan orang yang khusus, yang spesial. Tidak saudara. Kita ini semua orang biasa. Ada seorang bintang film terkenal dulu namanya Christopher Reeve yang pernah jadi bintang film Superman dan kemudian dia mengalami kecelakaan ketika naik kuda kalau nggak salah dia lumpuh badannya. Dia berkata begini saudara, a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Artinya apa Pak? Artinya seorang pahlawan, orang yang hebat adalah individu biasa, ordinary individual, yang menemukan kekuatan dikatakan untuk tidak gampang menyerah dan bertahan di balik semua tantangan-tantangan yang sulit. Saudara sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, jangan menyerah dulu saudara. Tapi Tuhan nggak jawab Pak. Hari ini loh belum ada perubahan, siapa tahu besok. Oh besok Pak belum, siapa tahu minggu depan. Kalau saudara menyerah, kemenangan itu nggak datang. Mujizat itu nggak terjadi. Pertolongan saudara nggak alami. Saudara, karena itu saudara harus, nomor satu ya saudara, yakinlah dengan firman-Nya. Dua, tadi dikatakan, ia memuliakan Allah. Saudara, saya percaya kuasa pujian penyembahan. Ya, dan saya juga percaya dengan kuasa doa. Dan ketika saudara menghadapi segala sesuatunya, Alkitab bilang Abraham punya keyakinan yang teguh terhadap setiap pemenuhan daripada janji Allah. Saudara, kalau saudara percaya, dan ingat saudara, kita ini keturunan Abraham by faith, oleh iman. Ya, Robert Schuller, seorang hamba Tuhan, berkata demikian. Saya mau kutip nih saudara. Ya, Robert Schuller berkata, tough time never lasts, but tough people do. Ya, masa yang sukar itu akan lewat satu hari. Tapi orang yang kokoh akan selalu ada. Tough people, are you tough enough? By faith, oleh iman, kita bisa teguh, kita bisa kokoh, saudara. Ya, saya berdoa, saudara hari ini kekuatan Tuhan ada pada saudara. Sehingga menghadapi tough times ini, saudara. Menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini saudara. Ya, saudara, kita bisa tetap kuat di dalam kehidupan kita. Ya, dan saudara, tentu saja, saudaraku, tidak hanya nomor satu mental kita berubah, tidak hanya saudaraku, kita harus tetap kuat, kokoh, ulet, teguh. Tapi kita juga harus berani menghadapi tantangan. Jangan pernah lari, saudara, dari tantangan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kamu datang dengan pedang dan saya kasih tahu saudara, Goliat ini mengintimidasi. Saudara hari ini terintimidasi dengan tantangan dalam hidup saudara, dengan masalah dalam hidup saudara. Ya, saudara, Daud berkata, kamu datang dengan pedang tombak, kamu datang dengan ancaman. Saya bisa paham saudara, saya bisa ngerti ketika kesulitan datang, ketika masalah datang. Saudara, itu bisa mengintimidasi kita, menimbulkan rasa takut di dalam hidup kita.
Tapi Daud bilang begini, aku menghadapi bukan dengan kekuatanku. Aku hadapi dalam nama Tuhan semesta alam. Di dalam nama Yesus. Lalu dia berkata begini, hari ini juga Tuhan yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. 2 kali dia bilang, hari ini, ya, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. At the end, nama Tuhan dipermuliakan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Lalu perkataan yang sangat terkenal di mana-mana, saudara, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di dalam tangan Tuhanlah, ucapkan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dale Carnegie, hamba Tuhan juga ini, yang terkenal berkata, in action breeds doubt and fear. Tidak adanya tindakan. Jadi kalau kita ada masalah, kita diam aja. Itu akan menimbulkan apa? Keraguan-raguan dan rasa takut. Action, tindakan, breeds confidence and courage. Ayo bertindak. Itu melahirkan apa? Kepercayaan dan keberanian. If you want to conquer fear, kalau kamu ingin mengalahkan ketakutan, jangan duduk di rumah dan berpikir saja mengenai itu, dikatakan. Do not sit home and think about it. Go out and get busy. Keluar dan do something. Lakukan sesuatu. Dalam 2 Samuel 23 tercatat, saudara, apa yang disebut dengan triwiranya Daud. Ya, ayat 8-12. Ayat ini menunjukkan kepada kita. Dan siapakah Daud dalam kehidupan kita? Kristus. Siapakah para triwira? Kita semua. Ya, saudaraku, triwira ini yang pertama dikatakan Isbaal orang Hakmoni. Ia mengayunkan pedang melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sesudah itu Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengolok-olok orang Filistin padahal tentara Israel sudah lari. Bersama-sama dengan Daud dikatakan dia mengalahkan mereka. Ia bangkit, ayat yang ke-10, 2 Samuel 23 dikatakan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan. Ayat yang ke-11, sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saya berdoa, kemenangan yang besar, kemenangan yang sempurna terjadi dalam kehidupan saudara. Napoleon Bonaparte pernah berkata, courage is not having strength to go on, it is going on when you don't have strength. Keberanian bukanlah kekuatan, bukanlah memiliki kekuatan untuk terus jalan, tetapi dikatakan terus berjalan sekalipun kamu sudah nggak kuat. Ya, itulah keberanian yang datang daripada Tuhan. Saya akan tutup saudaraku renungan firman ini dengan membacakan ayat yang terakhir dari Wahyu pasal 3, ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lalu dikatakan ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Mungkinkah kita menang? Mungkin. Bisakah kita menang? Bisa. Dapatkah kita menang? Yes. Why? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara saudara hari ini, yang saudara sedang mengalami tantangan, pergumulan, rintangan, hambatan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, dan saudara berkata, Pak,
Saya sudah tidak tahan lagi. Kayaknya keadaan gak mungkin. Kondisi mustahil yang saya hadapi. Saudara, itulah yang dihadapi oleh Abraham, bapak leluhur kita. Tidak ada dasar untuk berharap. Secara fisik sudah tidak mungkin. Tapi imannya tidak menjadi lemah, percayanya tidak, saudaraku, kendor. Ya, malah dikatakan di dalam semuanya ia memuliakan Allah. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang mengalami tantangan, rintangan, hambatan, masalah. Apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami adalah jaminan. Aku dapat melakukan segala perkara oleh Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Menghadapi apapun, tantangan apapun. Tuhan, tangan kuat kuasa-Mu ada atas anak-anak-Mu ini. Doa ini sederhana, tapi kami minta di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami melihat jawaban, kami melihat mujizat, kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya doa kita dijawab Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima, biarlah Tuhan tetap memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan cintanya Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, juga kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Baik yang ada di Sidoarjo, di Gresik, di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih, berilah kemampuan, berilah kekuatan, lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, biarlah mereka boleh bersatu hati untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kebebasan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih buat cintanya Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mencintai negeri Tuhan.
Tuhan selamatkan negeri kami, Tuhan selamatkan Indonesia, Tuhan sembuhkan negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk kepala negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat sehingga boleh memimpin negeri ini, boleh membawa negeri kami Indonesia ini makin hari makin penuh damai sejahtera, makin penuh sukacita dan kami dari tempat ini kami melepaskan shalom, kami melepaskan damai sejahtera atas negeri kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi bencana-bencana dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota Surabaya ini, berkati kota Surabaya, berkati pemimpin kami, berkati Ibu Wali Kota Bu Risma Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan, berkati, berikan kemampuan, berikan kekuatan yang senantiasa baru, taruh hikmat Tuhan atas kehidupan Bu Risma Tuhan, sehingga boleh membawa kota Surabaya ini makin hari makin penuh sukacita, makin hari makin penuh damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman atas kota kami ini. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh kota Surabaya ini Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja GBI Tidar Blessing. Kami juga menyerahkannya gembala dan jemaatnya satu persatu ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Lindungi mereka semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kemampuan, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga gereja kami ini boleh menjadi terang. Gereja kami dan jemaatnya boleh menjadi berkat buat setiap orang. Kami percaya melalui gereja kami di Surabaya ini Tuhan akan banyak jiwa yang dimenangkan. Akan ada banyak jiwa yang dikuatkan. Terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer ke rekening gereja Tuhan. Berkati mereka semua, berkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, apapun yang mereka kerjakan. Buat menjadi berhasil dan beruntung. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang saat ini sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan dari tempat ini. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang mengalami masalah kami percaya Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat GBI Tidar Blessing tidak ada satupun kekurangan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya menjadi sehat. Semuanya berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan, buat cintanya Tuhan atas kehidupan kami. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kasih-kasih Tuhan bila hari ini kita bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.